Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini kita hadir di pagi hari. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pemirsa, kita kali ini ditemani oleh abang kita, Dr. Zenis Helen SHMH, selaku akademisi yang sudah malang melintang tentunya di dunia kepemiluan kita di tanah air tentunya. Baik, Bang, banyak terkait hal-hal yang sangat menarik dalam kepemiluan kita kali ini, terutama itu pasca putusan MK nomor 65 garing PUU garing 21 Romawi garing 2023. Ini banyak hal-hal yang menarik tentunya, terutama ini dalam hal kepemiluan. Ya, betul. Terutama ini dulunya di tempat pendidikan itu ada hal-hal yang tidak boleh untuk berkampanye, tapi pasca putusan MK ini sudah diperbolehkan. Nah, mungkin mengawali perjumpaan kita kali ini, Bang, tentu ada beberapa yang perlu juga tentunya masyarakat harus tahu dan juga banyak bertanya sebetulnya selama ini. Ini terkait, ini kan sudah hari ke-18 kalau tidak salah itu tahapan kampanye berlangsung. Nah, tapi mungkin masih banyak di masyarakat kita itu yang belum paham sebenarnya kampanye itu sih apa sih sebenarnya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Sebetulnya tentang kampanye itu sendiri itu diatur di Undang-Undang Pemilu Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, kemudian di Perbawaslu nomor 11 tahun 2023 kemudian di PKPU juga itu diatur soal kampanye pemilu. Kalau kita lihat misalnya definisi kampanye pemilu itu sebetulnya adalah kegiatan elektoral yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu dalam rangka untuk meyakinkan pemilih. Meyakinkan pemilih itu tentu dilakukan dengan menyampaikan visi dan misi program dan citra diri peserta pemilu. Jadi kalau kita coba untuk metaforakan atau dimisalkan misalnya kampanye ini sama kayak orang jual kecap gitu. Tidak mungkin misalnya peserta pemilu menyebut keburukan kecap ini. Tentu yang disebut adalah kebaikannya Misalnya kecap ini rasanya manis gitu kemudian bisa menambah selera makan gitu. Itu yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kampanye pemilu. Jadi apa outputnya tentu agar pemilih bisa diyakinkan yang nanti produk dari meyakinkan pemilih itu tentu nanti agar pemilih memilih di bilik suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang gitu. Baik, jadi artinya kampanye ini adalah sejauh mana para caleg ini menyampaikan visi dan misinya itu Bang. Nah, tentu ini juga banyak yang di tengah-tengah pelaksanaan kampanye ini juga mungkin ada panwascam di kecamatan, karena juga caleg-caleg ini juga ada yang tidak tahu sebetulnya yang boleh berkampanye ini siapa saja sih, Bang? Yang boleh tentu artinya terutama tentu calon Kalau calon anggota legislatif Kalau sudah ditetapkan
nomor urut, ya. Kemudian sudah ditetapkan dalam daftar calon tetap, ya. Tentu dia pada masa yang ditentukan oleh KPU tentu sudah bisa berkampanye gitu kan. Kemudian juga pihak-pihak lain, ya, yang ditunjuk oleh partai politik dan itu kemudian disampaikan ke KPU gitu. Iya. Kemudian tentu pasangan calon, ya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, ya. Kemudian pihak-pihak yang ditunjuk, baik itu juru kampanye, pelaksana kampanye, tim kampanye, gitu kan. Itulah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan elektoral yang disebut kampanye itu. Iya. Ya. Baik, Bang. Nah, ini juga menarik ini fenomena belakangan ini. Ya. Ini kalau kita lihat belakangan ini di tengah masyarakat itu, kalau kita lihat banyak yang menentukan pilihan ini tergantung finansialnya, Pak. Ya. Ini tergantung finansialnya, ya. Tapi sudah tidak lagi melihat kepada visi dan misi caleg ini. Ya. Nah, ujung-ujungnya nanti kan juga bisa kita bukan apa, tetapi ada juga nanti bagi-bagi uang caleg-caleg ini. Betul. Nah, ini fenomena seperti ini kira-kira penyebabnya itu kenapa, Bang? Bisa masyarakat itu memilih berdasarkan finansial ini, bukan lagi melihat visi misi caleg tadi. Ya, jadi sebetulnya betul itu kata Bapak, ya. Salah satu titik kritis pemilu itu adalah adanya politik uang yang sangat masif, ya. Dan itu bisa kita lihat di paling tidak di sejak pemilu 2014, ya. Dan itu bahkan 2009 juga sudah ada. Sampai sekarang itu sangat masif sekali, ya. Kenapa? Karena memang kenapa itu politik uang itu di setiap pemilu menjadi diskusi kita, karena memang menurut saya salah satu potensi persoalannya adalah terletak di partai politik, ya. Iya. Kita tahu bahwa salah dua, ya, fungsi partai politik itu adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Iya. Ya. Terus yang kedua melakukan kaderisasi politik terhadap masyarakat. Pada hari ini kita lihat bahwa dua fungsi itu belum dilaksanakan oleh partai politik, ya. Yang melaksanakan fungsi itu adalah media massa, ya, media massa cetak, elektronik. Kemudian tentu partai politik tidak melaksanakan fungsinya, sehingga tidak ada hubungan kedekatan, kalau dalam bahasanya disebut dengan partai ID, ya, party ID. Identifikasi pemilih dengan partai gitu, identifikasi pemilih dengan partai itu nggak dekat. Jadi hubungan pemilih dengan partai itu nggak dekat. Partai hanya hadir di tengah-tengah masyarakat sekali dalam 5 tahun. Iya. Jadi akibatnya memang ketika misalnya partai membutuhkan pemilih, satu-satunya cara agar pemilih itu bisa dekat dengan partai politik adalah dengan uang. Ya, karena nggak dibina hubungan baik selama ini gitu, antara pemilih dengan partai politik. Nah, sehingga partai politik butuh suara, kemudian pemilih butuh uang. Jadi ada politik transaksional di tengah-tengahnya gitu. Ya. Baik, Bang. Tentu ya, dalam hal money politik ini atau politik uang ini, sejauh ini banyak juga yang bertanya. Ya. Nah, proses penanganan politik uang ini bagaimana sih? Nah, karena ini kan untuk penerapannya, baik nanti dari pengawas pemilu, untuk cara prosesnya ini kan agak sulit. Dia ibaratnya ada, tetapi tidak kelihatan. Nah, betul. Ini kiat-kiatnya untuk pengawas ini bagaimana? Ya, betul. Saya mengibaratkan, ya, politik uang itu ibarat kentut, ya. Iya. Jadi baunya menyengat,
tapi siapa yang kentut tuh nggak tahu kita. Iya, betul. Ya, sehingga memang penanganan tindak pidana pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan politik uang itu di setiap pemilu itu rendah gitu. Iya, betul. Penegak hukum pun kurang serius ya, kurang serius menangani tindak pidana politik uang itu. Iya. Karena nanti apalagi misalnya di pemilihan umum presiden ya atau pileg gitu, karena nanti yang menang itu kan akan menjadi bos mereka gitu. Betul. Tentu akan menjadi presiden yang kemudian nanti di tangan presiden itu nanti yang akan yang akan mengusulkan Kapolri ke DPR, termasuk juga Jaksa Agung ke DPR gitu. Nah, jadi artinya memang kalau bicara soal penanganan tindak pidana politik uang di setiap pemilu itu masih rendah gitu. Jadi karena memang itu kenapa rendah, paling tidak itu disebabkan oleh beberapa hal menurut saya. Yang pertama karena rendahnya partisipasi masyarakat ya dalam melaporkan tindak pidana politik uang. Karena jarang itu yang ditindak yang sumbernya dari temuan oleh Bawaslu ya. Kalau hanya mengandalkan temuan, personil Bawaslu kan terbatas ya. Betul. Dari setiap jenjang atau tingkatan. Nah, sehingga memang masyarakat harus dilibatkan sehingga mereka punya effort yang luar biasa, partisipasi yang tinggi kalau misalnya terjadi politik uang di lingkungan mereka gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga di level penanganannya gitu. Bagaimanapun politik uang itu kan termasuk tindak pidana ya. Tindak pidana dalam hal ini sentra penegakan hukumnya berada di Gakumdu gitu kan. Kadang-kadang ya sering buktinya nggak ada gitu ya. Yeah. Buktinya nggak ada sehingga memang sulit kasus tindak pidana politik uang itu sampai ke kejaksaan atau sampai ke pengadilan gitu. Ketika sampai di kejaksaan pun, ketika sampai di pengadilan pun berhadapan dengan penegak hukum yang kurang care, kurang serius menangani tindak pidana politik uang ini. Baik, Bang. Ini juga mungkin yang sangat menarik tentu tahapan kampanye itu tahap 3 hari masa tenang ini. Ya. Nah, ini sangat kan? Ya. Berbicara masa tenang yang mana tidak boleh lagi berkampanye, tetapi ini merupakan waktu-waktu rawan sebetulnya. Ya. Bang, waktu-waktu rawan pelanggaran yang dilakukan oleh para caleg. Ya. Nah, ini untuk masyarakat. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat di masa tenang, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di masa tenang ini? Ya, kalau dalam perspektif pemilu sebetulnya saya kurang setuju ya. Ya. Ada nomenklatur masa tenang gitu. Oke. Yang ada sebetulnya bukan masa tenang, tapi masa resah. Masa resah. Iya. Artinya 4 hari setelah itu akan diadakan pencoblosan di bilik suara. Ya. Gitu. Nah, jadi kita juga nggak tahu dari mana asalnya nomenklatur itu ya, sehingga itu menjadi kata-kata yang tercantum dalam norma hukum kita. Nah, sebetulnya terkait dengan 3 hari di masa tenang itu ya, yang akan berlangsung nanti dari tanggal 10 ya, 11 sampai tanggal 13, menurut saya itu titik kritis ya, titik kritis dari tahapan pemilu itu sendiri. Karena di masa itulah kemudian bisa muncul ya politik uang besar-besaran gitu. Karena kalau sekarang ini kan kita lihat kan tenang-tenang aja kan. Betul. Nanti seminggu menjelang masa kampanye habis ya, kemudian di masa tenang itu baru kemudian
semua persoalan atau politik uang itu bisa masif di situ. Nah, tentu bagaimana masyarakat di sini tentu tetap masyarakat harus menjadi pemilih yang rasional ya. Pemilih yang rasional itu saya maksudkan bahwa pemilih yang memilih karena pertimbangan gagasan, karena pertimbangan program, karena pertimbangan ide gitu, yang tentu saja itu lebih menyehatkan bagi demokrasi kita kalau misalnya dipilih karena faktor uang. Iya. Nah, jadi harus ada masyarakat harus mengaktifkan benteng pertahanan dirinya ya untuk tahan dari serangan-serangan itu, yang kemudian nanti dampak dari itu semua tentu nanti akan bisa dinikmati oleh masyarakat secara kolektif 5 tahun yang akan datang. Baik. Berarti ini juga sebagai tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Karena tidak mungkin nanti pengawas pemilu saja nanti yang personil yang tadi kurang, tapi untuk mengawasi wilayah yang sedemikian luas, Bang. Iya, betul. Itu kita bersama butuh juga peran masyarakat untuk antisipasi nantinya jangan mau ya untuk menerima pemberian ya dalam bentuk uang di masa tenang nanti. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Terakhir tentu juga untuk kalangan masyarakat luas ini juga butuh nih, Bang, pesan-pesan terakhir nih untuk para pemilih, karena sering Abang katakan pemilihan itu hanya 5 menit di bilik suara, tetapi ini menentukan nasib kita ke depannya 5 tahun ke depannya. Betul. Pesan-pesan untuk para pemilih nih, Bang, pada tanggal 14 Februari 2024 ini apa, Bang? Oke. Jadi pesan untuk pemilih tentu saya berharap ya, terutama di pemilih di Kabupaten Pasaman Barat, tentu kita berharap harus menjadi pemilih yang cerdas ya. Pemilih yang jujur, pemilih yang tidak tergoda oleh politik uang gitu. Memang betul-betul memilih karena pertimbangan gagasan, bagus nggak gagasannya caleg itu, bagus nggak gagasannya calon presiden atau wakil presiden itu ya, bagus nggak programnya, bagus nggak idenya, bagaimana rekam jejaknya selama ini. Sebetulnya itu yang harus jadi tolok ukur gitu, bukan uangnya gitu ya, bukan isi sakunya, bukan isi tasnya, tapi adalah isi kepalanya sebetulnya. Karena memang ini kan mereka itu nanti memerintah kan bukan untuk 1 hari 2 hari ya, tapi untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi kalau hari ini di pemilu 2024 nanti 14 Februari 2024 itu kita salah pilih ya, 5 tahun yang akan datang masyarakat Pasaman Barat akan merasakan akibat pemilihan yang tidak dilakukan secara jujur itu. Baik, mungkin itu sedikit atau pemaparan dari narasumber kita yang hadir pada hari ini di podcast Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Banyak tentunya pesan-pesan dan ilmu yang kita peroleh dari hal-hal yang disampaikan oleh abang kita tadi, Dr. Zenis Helen SHMA selaku akademisi. Baik, Bang, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, para pemirsa, mungkin itu pertemuan kita pada podcast kali ini bersama Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.